Coba, ini ayat terkait dengan tauhid atau bukan? Ya, sampai beliau sendiri menyangkal dengan apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu ketika menjadikan dirinya sebagai Tuhan, ketika menjadikan ibunya yaitu Ibunda Maryam alaihissalam sebagai Tuhan. Padahal Ibunda Maryam ini merupakan seorang wanita yang salihah, ya kan? Yang tidak pernah sama sekali menyekutukan Allah, tidak pernah sama sekali berbuat perbuatan zina sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang berkah ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang meminta didoakan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang memiliki hajat Allah Ta'ala kabulkan, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, terkait dengan tema kita pada kali ini yaitu tafsir tentang ayat-ayat ketauhidan. Tapi mungkin kita lebih kepada tadabburnya ya, bukan kepada tafsirnya. Karena memang dapat perbedaan antara tadabbur dan tafsir. Kalau seandainya tafsir itu syaratnya luar biasa untuk menjadi seorang mufassir, dan hampir bisa dipastikan ketung yang berada di sini tidak akan pernah mencapai level sebagai seorang mufassir. Tapi kalau seandainya mentadabburi Al-Quran, semua orang itu memiliki hak untuk mentadabburi Al-Quran. Maka pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Karena temanya adalah tafsir ayat-ayat ketauhidan. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Adik-adik ada yang tahu? Adik-adik anak-anak aliyah, SMA, ada yang tahu kesing? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Tauhid diambil dari akar kata wahada, yuwahidu, yang artinya bukan hanya sekedar satu, mengesakan, ya kan? Wahid satu, tapi kalau seandainya wahada yuwahidu artinya adalah menjadikan sebuah hal menjadi satu. Maka kalau seandainya kita lihat seluruh ayat Al-Quran itu semuanya sebenarnya bercerita terkait dengan tauhid, memerintahkan kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan definisi dari tauhid adalah, apa definisi dari tauhid? Sama halnya dengan iman. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu ketika kita mempercayai dengan hati, mengimani dengan hati. Jadi tauhid itu yang pertama, hal yang pertama yang harus terpenuhi adalah kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tulus dari dalam hati kita. Makanya kalau seandainya ada orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, istilah anak sekarang apa? Login, itu kan hal yang pertama yang harus betul-betul dipastikan adalah ini betul mau masuk agama Islam, ada paksaan atau tidak. Kalau seandainya ada paksaan, maka tidak diperbolehkan sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ikraha fid din. Tidak boleh sama sekali kita memaksakan orang lain itu untuk masuk ke dalam agama kita, itu yang boleh. Tapi ketika memang dia itu masuk ke dalam agama Islam karena kesadaran yang dimiliki oleh dirinya, tidak ada sama sekali paksaan, maka bismillah pada saat itu. Jadi namanya tauhid, namanya keimanan adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua adalah wa iqrarun bil lisan, yaitu
1, 2. Wa iqrarun bil lisan, yaitu mengikrarkan, melafalkan, mengucapkan dengan lisan kita. Pertanyaannya, ada orang yang niat ingin masuk ke dalam agama Islam. Dari dalam hati ya, sudah ada keinginan, tapi dia tidak mengikrarkan, tapi dia tidak melafalkan, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Pertanyaannya, apakah orang tersebut bisa dikategorikan sebagai seorang muslim atau tidak? Ketika dia tidak mau untuk mengucapkan menggunakan lisan yang dimiliki oleh dirinya. Bisa gak sih? Bisa atau tidak? Nanti setelah ini jangan tanya, Ustaz, kalau seandainya orang tersebut bisu bagaimana? Itu beda lagi. Misal ada orang non muslim misalnya, tiba-tiba dia bisu, tapi dia mau masuk ke dalam agama Islam, itu bagaimana caranya? Sedangkan dia tidak bisa mengikrarkan dengan lisan. Oh, itu beda lagi kasusnya. Itu nanti akhirnya menggunakan bahasa isyarat, ya, karena dia tidak bisa berbicara. Sama halnya nanti kadang-kadang ada orang yang tanya begini nih, kadang-kadang pertanyaan kan aneh-aneh. Ustaz, kan di antara rukun ketika berwudu yaitu kita membasuh tangan. Ini ada orang yang punya kedua tangan, itu bagaimana? Kan kadang-kadang ada juga kan pertanyaan seperti itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian semampu kalian. Maka ketika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, yang pertama yang harus dia lakukan adalah memang tulus dari dalam hatinya, itu wajib untuk beriman, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Yang kedua adalah wajib bagi dirinya untuk mengikrarkan menggunakan lisan yang dimiliki oleh dirinya. Kalau seandainya dia mau masuk Islam tapi dia tidak mau mengucapkan, maka tidak bisa. Lalu yang ketiga adalah wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawarih, yaitu konsekuensi dari keimanan adalah ketika kita melakukan dengan panca indera kita, itu merupakan hal yang dimaksudkan dengan keimanan ataupun ketauhidan. Maka kalau seandainya kita melihat sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Sekarang begini. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga, pertanyaannya, pada saat itu apakah iblis masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Esa atau tidak? Masih atau tidak? Lantas kenapa ia dikeluarkan? Kenapa ia dikeluarkan? Karena iblis pada saat itu menggunakan pakaian yang seharusnya hanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Al-kibru ridai, kan? Kesombongan itu merupakan pakaianku. Pertanyaannya, boleh ke sing bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sombong? Boleh atau tidak? Allah Subhanahu wa taala sombong misalnya, boleh ke sing? Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, seluruh alam semesta. Dan kita tidak bisa menggunakan sama sekali menggunakan pakaian tersebut. Maka di dalam penjelasan hadis tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang menggunakan pakaianku, maka silakan ia keluar dari bawah kolong langitku dan silakan ia mencari Tuhan selain aku. Coba bayangkan. Katong bisa dapat? Katong mau lari kemana begitu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ketika kita menggunakan pakaian yang dimiliki olehnya itu pakaian kesombongan, silakan keluar dari kolong langitku dan silakan mencari Tuhan selain diriku. Dan kita tidak akan pernah menemukan hal tersebut. Apa kata iblis pada saat itu? Sebelum kita tanya lagi, iblis ini ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada berapa makhluk? Iblis ada berapa? Ada satu atau ada dua atau ada banyak? Ini beta pernah mendapatkan penjelasan ini dari beta pengguru, dan beta pengguru ini ada di sini. Sudah saya lur-lur, antu ada di sini. Jadi apa perbedaan iblis, jin dengan setan? Apa perbedaannya? Makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari tanah disebut manusia. Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam. Nabi Adam berapa orang? Satu. Siapa makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari api? Jin. Siapa nenek moyang jin? Iblis. Jadi iblis itu ada berapa? Ada satu. Jadi sing betul kalau seandainya ada tamang yang bilang, saya pun tamang kayak iblis. Ceng.
Berarti nanti ada banyak dong iblisnya. Itu beda lagi. Tapi iblis yang dimaksudkan di sini yang melakukan pembangkangan itu hanya satu, yaitu nenek moyang dari bangsa jin. Nah, anak keturunan Nabi Adam ini kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang saleh, ada yang zalim, ada yang fasik, ada yang jahat. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Jin pun sama. Jin pun sama. Jadi ketika iblis ini memiliki keturunan, maka ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang saleh, ada yang mau beriman, dan ada yang tidak. Dan konsekuensinya sama seperti manusia. Yang beriman masuk surga, yang tidak mau beriman, dia masuk ke dalam neraka. Dan dari keduanya, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, ada hal yang senantiasa mengajak ataupun membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu yang disebut dengan setan. Makanya ada tamang-tamang kadang-kadang kelakuan gaya setan. Ada gak sih? Ada. Ya kan? Walaupun Ramadan, ya kan? Setan dibelenggu, wa tughallu fihi syayatin, atau wa tusla fihi syayatin. Setan memang dibelenggu, tapi setan sudah ada penerusnya. Penerusnya dari bangsa manusia, ya kan? Lihat di dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya setan itu bukan hanya berasal dari bangsa jin, tapi dia juga berasal dari bangsa manusia. Coba baca surah An-Nas, ayat terakhirnya bagaimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ayat terakhir. Itu dia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Apa kata iblis pada saat itu? Ketika ia mengatakan qala ana khairun minhu. Apa artinya qala ana khairun minhu? Beta lebih baik daripada dia. Kata iblis pada saat itu, dia mengakui bahwa dirinya jauh lebih spesial, jauh lebih istimewa, jauh lebih segalanya lah dibandingkan Adam kan? Qala ana khairun minhu. Dan beliau lanjutkan, beliau memiliki argumen, beliau memiliki dalil. Apa kata beliau? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api, kata iblis, dan engkau telah menciptakan dirinya dari tanah. Jadi beliau mengakui, mengklaim bahwasanya api itu jauh lebih istimewa dibandingkan tanah. Dan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ketika iblis itu diusir, maka terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata walaupun pada saat itu beliau diusir, beliau masih mengakui, bukan beliau ya, iblis tersebut masih mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang menciptakan dirinya. Apa kata iblis pada saat itu? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya kan? Kata iblis pada saat itu, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, apa arti Rabb? Apa arti Rabb? Rabb adalah zat yang menciptakan kita. Maka pada saat itu sang iblis masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dirinya. Itu iblis loh. Yang masih mengakui, yang masih mau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, ya Allah, wahai zat yang menciptakan diriku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah ajalku, tangguhkanlah umurku, maksudnya panjangkanlah ya usiaku sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Berarti sampai kapan? Sampai hari kiamat. Pertanyaannya, berarti iblis sekarang masih ada ke sini? Masih. Iblis itu masih hidup dan dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan iblis itu. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk dalam kategori aku akan menangguhkan nyawanya, begitu. Qala innaka minal munzirin, termasuk orang-orang yang aku tangguhkan ajalnya, usianya sampai kapan? Hari kiamat. Pertanyaannya, ada yang mau usianya panjang ke sini kayak iblis?
Ya Allah, iblis ini kan sebelum manusia pertama saja ada, iblis itu sudah ada terlebih dahulu. Jadi ada yang mau usianya panjang sama kayak iblis? Jangan ya. Berarti gelar yang dimiliki oleh iblis ini apa? Karena pada saat itu kan dia berjanji. Dia berjanji untuk senantiasa menghasut ataupun mengajak umat manusia ini untuk melakukan kemaksiatan. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir itu pasti dia akan digoda oleh yang namanya iblis. Makanya jangan pernah sama sekali mencoba untuk apa? Semacam menguji kadar keimanan kita. Sehingga beta ada mau uji tumpung kadar keimanan, kayaknya beta kuat ini ke apa? Akhirnya dia dekat-dekat kepada ranah-ranah yang bisa saya menyebabkan dia itu jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan, itu iblis tidak akan pernah membiarkan ketong berada dalam situasi seperti itu, yang bisa. Jangankan ketika melakukan kemaksiatan, orang yang sedang melakukan ibadah saja itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya godaan iblis. Apa contohnya? Apa kasusnya? Salat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Mengaji. Apalagi? Apalagi? Ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah jauh ataupun terhindar dari yang namanya godaan dari setan ataupun dari iblis, itu tidak akan pernah sama sekali. Salat, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia sadar di sampingnya ini ada dia atasan. Oh, itu langsung berubah. Yang tadinya bacaannya cuma inna a'tayna dan qulhu, oh itu langsung berubah jadi alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Ini kan langsung bermasalah berarti nih. Niatnya dia pada saat itu berarti kan bermasalah. Ya. Berarti seburuk-buruknya iblis yang Allah Subhanahu wa taala usir dia dari dalam surga, tapi dia masih apa? Mengakui bahwa saya bukan hanya sekedar mengakui, mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Ya, jelas sampai sini ya. Yang berikutnya misal Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu Nabi Isa? Nabi keberapa? Urutan Nabi keberapa? Yang kita ketahui ya, dan wajib kita imani. Urutan Nabi dan Rasul keberapa? 24. Oke. Sekarang saya ingin sedikit bercerita. Apa yang akan terjadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam ini? Apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan mengenal Nabi Isa itu sebagai Tuhan kita. Kalau seandainya bukan karena Al-Quran yang meluruskan hal tersebut, mungkin saja kita akan mempercayai sebagaimana ketumpung bersaudara itu beriman dengan hal tersebut. Ya kan? Kita akan mempercayai bahwasanya Nabi Isa itu diapakan oleh orang-orang pada saat itu? Disalib kan? Lalu dibunuh pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala luruskan. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan mereka tidak qatalu. Apa artinya? Mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi, syubbiha lahum, ada seseorang yang dimiripkan begitu, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, maka dialah yang dibunuh, dialah orang tersebutlah yang disalib. Kalau kita baca sejarah, siapa namanya itu yang dimiripkan? Yudas ya, Yudas. Coba kalau seandainya bukan karena Al-Quran, apa yang akan terjadi? Kita akan mempercayai bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan kita. Kenapa? Ya beliau lahir dari sebuah peristiwa yang sangat spesial sekali. Tidak ada apa? Tidak ada ayah, tidak ada bapak. Pertanyaannya, siapa yang menuduh bahwasanya Ibunda Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan zina? Siapa jom? Umat Islam yang nuduh? Bukan. Siapa yang menuduh bahwasanya Ibunda Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan zina? Orang-orang Yahudi, ya kan? Dan kalau bukan karena Al-Quran pun, kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Bahwasanya
Nah, ibunda Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan zina, tapi Allah Subhanahu wa taala luruskan hal tersebut, peristiwa itu. Sampai beliau pada saat itu bernazar tidak akan pernah sama sekali berbicara dengan manusia manapun. Falan ukallimal yauma insiya. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya, di dalam surah Maryam. Jadi ada kisah menarik sebenarnya terkait dengan ketemu pembahas saudara sebelah ini. Jadi beberapa tahun lalu sempat diundang oleh salah satu bank lah di Ambon sini untuk menyampaikan hikmah berbuka. Sudah tausiah lah. Begitu sampai tag, tiba-tiba caca-caca satu keluar. Ustaz, tapi mohon maaf. Bagaimana itu caca? Sing yang muslim cuma 3 orang. Bayangkan. Acaranya bukber, buka puasa bersama, ada hikmah, ada tausiah, tiba-tiba caca-caca satu keluar, teks, Ustaz, tapi mohon maaf, bagaimana itu caca? Seng, yang Islam, yang Muslim cuma 3 orang. Maksud? Para apa sampai bikin bukber Islam cuma 3 orang? Kenapa sing kamu katong keluar ke masjid lah, katong kasih tausiah sedikit, 3 orang saja. Seharusnya seperti 3 orang. Tapi yang uniknya, Pak, begitu masuk semua pakai jilbab, semua pakai koko, semua pakai songko. Itu bisa bayangkan kesing apa yang ada di beta pun perasaan. Bingung, Pak. Yang dari rumah ini mau bicara A, B, C, D, tapi tiba-tiba faktanya begitu. Sing mungkin akhirnya beta sampaikan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak. Ya kan? Itu kan saya akan mungkin. Akhirnya yang beta sampaikan ya hanya sekedar mencari titik temu saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ahlal kitabi ta'alu, kemari wahai ahlul kitab, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, yaitu katong cari titik temu. Katong cari sebuah perkataan yang sama, titik temu. Apa titik temu kita dengan mereka? Ada loh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kan dong juga percaya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, dengan apapun, itu tidak diperbolehkan. Maka beta hanya menyampaikan hal-hal yang ringan. Apa? Beta pancing saya. Beta dengar nih katanya Nabi Isa pernah puasa kah? Dong bilang, "Iya Ustaz." Coba, Nabi Isa pernah puasa, tapi kenapa umatnya sing puasa? Tapi beta sing bilang begitu ke dong. dalam hati pancing lagi, padahal sudah tahu jawabannya nih. Berapa hari Nabi Isa puasa? Sudah tahu jawabannya, 40 hari Ustaz. Dalam hati, kamu betul sudah ini. Maka kita sampaikan, kalau seandainya Nabi Isa umat Kristiani diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari, datang umat Islam tuh Allah Ta'ala kasih diskon. Jadi berapa hari? Jadi 30 hari. Jadi dalam hati kita bilang, maka kalau seandainya kamu mau dapat diskon, cepat sudah login. Cepat sudah apa? Ucapkan 2 kalimat syahadat supaya dapat diskon daripada 40. Lo kok 30 saja. Ya kan? Jadi hanya sekedar mencari titik temu pada saat itu. Sekarang begini. Ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat ketauhidan ya. Karena lawan dari tauhid adalah apa? Lawan dari tauhid apa? Syirik. Tauhid mengesahkan Allah, syirik menduakan Allah. Mau menduakan kah, mau mentigakan kah, terserahlah. Pokoknya ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan manfaat atau dapat menjauhkan, menghilangkan mudarat, keburukan. Beta mau tanya di sini. Di sini ada yang punya aplikasi TikTok? Ada yang punya aplikasi TikTok? Ada ya? Saya nggak usah malu-malu. Pernah gak sih ketika scroll, tiba-tiba konten yang muncul ini cek kodam? Cek kodam. Ada? Oke. Pertanyaannya, ada gak sih yang hadir di sini yang ketika konten tersebut lewat, dia iseng-iseng tulis nama, mau cek kodam do? Oh, itu bahaya itu. Gitu. Ya kan? Ya kan? Cek kodam loh. Ini cek kodam kan merupakan bagian kekinian lah, bentuk kekinian yang sudah terupdate.
terkait dengan kesyirikan yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Kenapa? Yang mereka percaya bahwa saya ada yang dapat mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Pertanyaannya, ada nggak yang iseng-iseng cek kodam, tulis beta pun nama no, siapa namanya Budi misalnya. Oh, kodamnya apa? Ular. Oh, apa kodamnya? Ini. Oh, kodamnya apa? Naga. Oh, berarti dia pun sifat gini. Nanti dia akan dilindungi, harus menjauhi hal ini. Itu kan berarti bermasalah. Dia meyakini bahwa saya ada hal lain yang dapat mendatangkan manfaat. Beta tanya sekarang, ada atau tidak yang di sini ketika mau pergi mancing nih, mangail. Karena pernah beberapa kali diajak mancing, walaupun beta sing dapat ikan, karena sing ahli, itu yang ajak nih bilang, tapi Ustaz, nanti jangan bawa kepeng nih. Jangan bawa HP. Barang kenapa? Kalau seandainya bawa keping dan bawa HP sing dapat ikan. Subhanallah. Coba masih ada yang percaya seperti itu. Masih ada yang percaya seperti itu. Coba bayangkan. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji katong, akhirnya katong sing dapat ikan. Kira-kira apakah kita membenarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut atau tidak? Katong percaya. Kalau seandainya ketong iya, kenapa beta sing ikut dia pun saran ka? Ini bawa HP dengan uang nih. Akhirnya sing dapat ikan. Coba. Kalau seandainya hal tersebut terjadi pada diri kita, itu kan berarti bermasalah keimanan kita. Lihat di dalam surah Al-Kahfi. Ayat terakhir. Ya kan, sering baca surah Al-Kahfi kan? Di dalam hari Jumat ataupun malam Jumat. Mulai ayat terakhir kan mulai dari apa? Bagian-bagian penggalan terakhir, innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Bagian penggalan ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala jelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ya, apa artinya? Dan barang siapa faman kana yarju, mengharapkan liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang hadir di sini ingin bertemu dengan Allah ke sing? Mau bertemu dengan Allah atau tidak? Mau kan? Pertanyaan berikutnya, mau bertemu dengan Allah cepat-cepat kah lama? Kalau cepat-cepat berarti harus apa? Harus meninggal lah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Berikutnya, falyamal amalan salihah, dan yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Coba. Ini ayat berkaitan dengan ketauhidan. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa coba? Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia harus melakukan amal perbuatan yang salih. Nah, ini juga merupakan bantahan bagi mereka orang-orang yang bilang sing usah salat Ustaz, sing usah puasa. Kenapa? Cukup beriman saja, cukup berzikir saja. Ada gak sing? Ada atau tidak? Sing usah salat, bukan di sini ya, cuma di Konoha luar negeri. Ya, bukan di Indonesia, bukan, tapi di Konoha. Dong bilang sing usah salat Ustaz. Kenapa? Cukup katong zikir sekian ribu sudah. Katong sing wajib lagi untuk salat, sing wajib lagi untuk puasa. Ada sebuah peristiwa yang unik, misalnya di negeri Konoha, kecamatan Okage. Jadi di kecamatan tersebut, di kecamatan apa, Okage, ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya ketika sudah mengeluarkan zakat fitrah itu tidak lagi wajib untuk puasa. Misal dia keluarkan tanggal 28. Oh, itu tanggal 28 sing puasa lah kalau dia keluarkan dari siang. Ya, 29 apalagi karena apa? Dia berkeyakinan bahwa saya Yesus keluarkan zakat. Maka kalau dapat orang seperti ini, bilang saya, kenapa sing kasih keluar dari awal Ramadan? Supaya sing puasa full 1 bulan itu. Iya kan? Kan perintahnya puasa Ramadan, namanya Ramadan itu 1 bulan full. Bukan hanya batasannya ketika katong keluarkan zakat fitrah lah selesai, katong punya ibadah saja.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'amalan salihah", hendaknya dia melakukan ibadah, amal-amal yang saleh, dan syarat yang kedua yang mutlak ada wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Sekarang gini, ada atau tidak yang di sini ketika pergi berkunjung ke sebuah tempat yang baru, entah hutan, entah dia naik gunung, entah dia ke pantai kah, begitu sampai belum pernah ke tempat tersebut, tiba-tiba dia bilang, "Bapak, tete, nenek yang jaga tempat ini, tolong jaga beta do. Ya, tolong jauhkan beta dari hal-hal yang buruk do." Dia minta kepada siapa? Bapak deng mama kasing tete deng nenek yang jaga tanpa ini. Itu kan sebenarnya redaksinya cuma diubah sedikit saja, itu berubah jadi antara ketauhidan ataupun kesyirikan. Maksudnya bagaimana? Coba kalau seandainya dia ganti dengan redaksi apa? Wahai zat yang menciptakan tempat ini, ya, tolonglah jaga hamba, jauhkanlah hamba dari hal-hal yang dapat mencelakakan diri hamba. Itu kan cuma sedikit saja redaksi yang dirubah. Wahai zat yang menjaga tempat ini, ya Allah yang memiliki tempat ini, yang menjaga tempat ini. Itu redaksi diubah sedikit saja, fatal maknanya. Fatal maknanya. Langsung berubah. Maka ketika dia meninggal, kalau seandainya dia betul-betul pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ampunan kepada dirinya. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru. Apa artinya la yaghfiru? Tidak akan pernah mengampuni ay yushraka bihi, bagi siapa saja orang-orang yang menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Nah, di sini perhatikan. Kadang-kadang ada beberapa qari ataupun mungkin ada di antara umat Islam yang ketika membaca huruf lam alif di sini, dia baca lamnya pendek. Itu langsung fatal, berubah maknanya 180 derajat. Ya. Innallaha la yaghfiru dengan la yaghfiru, oh itu berubah fatal. Kalau la yaghfiru itu tidak akan mengampuni, tapi kalau la yaghfiru dia baca lamnya pendek, itu artinya adalah mengampuni. Coba. Maka hati-hati terkait dengan permasalahan mat ini panjang pendek, itu bisa merubah makna, terutama ketika kita mengaji misalnya, ketong tadarus mandres, itu hati-hati ketika ketong baca ayat-ayat seperti ini, ayat panjang pendeknya, itu dapat merubah makna, fatal sekali. Dosa kasing, ketika kita membaca Al-Quran, salahnya itu sampai kepada lahnul jali, khata' jali, kesalahan yang fatal yang sampai merubah makna. Dosa kasing, ketika ketong lakukan dengan sengaja, oh itu dosa. La yaghfiru dengan la yaghfiru. La yaghfiru artinya tidak akan mengampuni, sedangkan la yaghfiru artinya adalah akan mengampuni. Coba, misal seorang bacanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bi, sungguh Allah taala akan mengampuni dosa kesyirikan. Fatal. Padahal ayatnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan bagi orang-orang yang ia kehendaki. Pertanyaannya, kalau katong pernah berbuat kesyirikan, tapi setelah itu katong bertaubat, apakah Allah Ta'ala akan ampuni dosa kita? Pak, mengantuk kah? Mengantuk kah? Ada doa supaya tidak mengantuk. Masih ingat? Masih ingat? Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tusuk matalu birahmatika ya arhamar rahimin.
Itu insya Allah sing mangan tuh itu. Matanya ditusuk. Kalau kita pernah berbuat dosa kesyirikan, ini syirikan banyak bentuknya. Contoh ya, contoh lagi ya. Ada gak sih? Kita masuk ke dalam rumah, ternyata di atas pintu rumah tersebut ada tulisan-tulisan memang menggunakan bahasa Arab ya. Ya, walaupun di kertas tersebut mungkin terdapat ayat-ayat Al-Quran ya. Hatta di dalamnya ayat kursi, hatta di dalamnya adalah suratul Fatihah, tapi kadang-kadang ada tulisan angka-angka yang kita tidak tahu maksudnya apa, ada gambar-gambar dan lain sebagainya, dan kita percaya bahwasanya tulisan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi ketum, akan mendatangkan manfaat, bahwasanya ini akan mengundang rezeki dengan tulisan tersebut tuh, yang tempelan tuh, atau dengan adanya kertas tersebut akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Berarti dia percaya bahwasanya ada sesuatu hal selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan keburukan, mudarat. Pertanyaannya, itu bagian dari kesyirikan atau tidak? Syirikan. Itu bagian dari kesyirikan. Kadang-kadang ada kaligrafi apa, nanti tengah-tengahnya ada tulisan khitmir, lalu ada angka-angka yang kita tidak paham maksudnya apa. Nanti ada tulisan misalnya huruf apa yang al-muqatta'ah nih, huruf-huruf Arab, tapi kita tidak mengerti maksudnya. Dan kita percaya hal tersebut akan mendatangkan manfaat. Oh, itu berbahaya. Pertanyaannya, kalau seandainya kita pernah melakukan hal itu, lantas kita bertaubat, Allah Ta'ala akan ampuni ke sing? Ampuni. Kalau seandainya Allah Ta'ala ampuni, kenapa ada ayat sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan? Kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Pertanyaannya, dulu sahabat sebelum mereka menemukan hidayah, sebelum mereka berjumpa dengan Nabi lalu mengikrarkan dua kalimat syahadat, mereka pernah melakukan kesyirikan atau tidak? Pernah. Aneh-aneh juga syirikannya. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah ini ketika sebelum keluar rumah, dong lihat burung dulu. Burung yang terbang ini kemana? Ke kanan kah, ke kiri? Kalau ke darat? Kalau seandainya misal dia terbangnya ke kanan, oh sudah, katong keluar dari dalam rumah, katong kerja, karena ini pertanda baik. Tapi kalau burung tersebut itu terbangnya ke arah kiri, oh itu pertanda jelek. Pertanda bahwasanya yang katong keluar sudah, karena nanti katong akan mendapatkan mudarat, katong akan mendapatkan keburukan. Maka dong jadi keluar. Itu diantara bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi zaman dahulu. Para sahabat pun pernah melakukan hal tersebut sebelum mereka menemukan hidayah Islam. Lantas mereka bertaubat. Pertanyaannya, ketika mereka bertaubat, meninggalkan kemaksiatan tersebut, kesyirikan itu, menyesal pernah melakukan, dan berazam tidak mengulangnya kembali. Pertanyaannya, ketika mereka bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat mereka atau tidak? Terima. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat itu? Karena di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala jelaskan apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Ya, tapi syaratnya apa? Ketika dia bertaubat. Jadi kalau seandainya kita pernah melakukan kesyirikan, lantas kita bertaubat, tiga hal harus terpenuhi: meninggalkan, menyesal, dan berazam tidak mengulang. Tetap Allah Ta'ala akan berikan ampunan, terima taubat kita. Yang tidak diterima adalah ketika kita meninggal, sedangkan pada saat itu kita masih menggunakan pakaian kesyirikan. Fir'aun. Ya, ini kalau bukan karena Al-Quran, mungkin kita akan mengenal Fir'aun sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mencoba untuk apa? Memberantas teroris pada saat itu. Dan kalau bukan karena Al-Quran, mungkin kita akan mengenal Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pembangkang yang ingin mencoba untuk menggulingkan kekuasaan
pemerintahannya Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala luruskan hal tersebut tuh. Ya. Bahkan Fir'aun mengatakan apa? Qala ana rabbukumul a'la, kan? Beta adalah Rabb. Apa artinya Rabb? Bukan hanya sekedar Tuhan, lebih dari itu. Sang pencipta, kan? Qala ana rabbukumul a'la. Saya ini pencipta seluruh alam yang paling tinggi, yang maha tinggi sudah. Berarti dia mengklaim bahwa saya tidak ada yang lebih tinggi dan istimewa dibandingkan dirinya pada saat itu. Ketika beliau wafatkah, matikah, meninggal nih Fir'aun nih? Ketemu pakai bahasa mana? Mati, ya. Ketika Fir'aun mati, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu disebutkan bahwasanya dia sempat apa? Bertaubat. Tapi pertanyaannya, apakah taubatnya diterima? Jawabannya adalah seng. Kenapa? Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Apa kata Rasulullah SAW? Innamat taubatu ma lam yugharghir, kan? Sungguhnya taubat kita akan diterima selagi nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Suara yang timbul dari apa? Dari kerongkongan itu disebut sebagai ghargharah, kan? Orang yang berada pada kondisi sakaratul maut itu biasanya akan menimbulkan suara kayak orang manggarung. Ya. Makanya kalau orang yang sakit itu jaga sudah itu, jangan kasih tinggal. Nanti kalau kasih tinggal dengar suara begitu, tidur sadape. Kadang-kadang ada seperti itu tuh. Padahal itu merupakan kondisi di mana seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Malaikat siapa yang disuruh? Yang diperintahkan malaikat maut, pencabut nyawa. Maka akan menimbulkan suara itu gara-gara. Pak, pernah lihat sapi dipotong, kan? Ketika sakaratul maut sapi tersebut bagaimana bunyinya? Tapi Ustaz, beta pernah bunuh semut. Itu sing dengar suara, ya iyalah semut. Terlalu kecil. Maka coba tanya itu, siapa tuh? Yang biasa suara semut tuh siapa itu? Askoli Indah, siapa itu? Hah? Itu paling sembarang lah itu orang itu. Bisa bahasa semut, bisa bahasa cacing, bisa bahasa apa lagi? Bidadari, baru pengikutnya banyak lagi. Baru yang ditangkap-tangkap lagi. Masya Allah. Fir'aun ketika bertaubat, karena nyawanya itu sudah sampai di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat dirinya. Terakhir, beta ingin menyampaikan sebuah ayat dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala semacam apa ya? Memberikan penegasan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, tapi Allah taala tahu. Hanya saja ini sebagai pembelajaran bagi ketong sebagai umat manusia begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah di sini bukan hanya sekedar nostalgia lalu ketong sing ambil ibrah sih, tidak. Tapi bagaimana kita menjadikan pelajaran dari kisah yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa idz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau qulta? Apa artinya qulta? Diambil dari qala yaqulu. Apakah engkau telah berkata, telah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kalau pakai kata membahasa usia betul. Usia bilang bahwasanya jadikanlah beta dan jadikanlah beta pung mama, beta pung ibu ilahaini min dunillah. Dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada berapa? Ada tiga, kan? Ya Allah Subhanahu wa taala memang dong klaim, dong mengakui bahwasanya Allah taala itu dong pun Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kembali kepada Nabi Isa. Apakah betul engkau telah mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwasanya engkau bilang jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Nabi Isa? Qala subhanak. Beliau berkata, Nabi Isa berkata, subhanak, maha suci engkau. Kenapa Nabi Isa mengatakan
Subhanak. Subhanak adalah sebuah peristiwa yang betul-betul membuat diri kita itu takjub ataupun kaget begitu. Jadi Nabi Isa sendiri pun tidak menyangka bahwasanya manusia pada saat itu menjadikan dirinya dan ibunya itu sebagai Tuhan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila. Kenapa Allah taala membuka dengan menggunakan redaksi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal. Kenapa menggunakan subhan? Karena peristiwa tersebut otak manusia manapun yang akan sampai. Jadi karena peristiwa ini betul-betul membuat Nabi Isa kaget, maka perkataan yang keluar dari mulut beliau adalah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci dirimu ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak pernah mengatakan selain kebenaran. Jadi beta yang pernah berkata terkait dengan perkataan dusta, beta yang pernah sama sekali mengatakan bahwasanya jadikanlah beta dan beta pun mama itu sebagai kamu pun Tuhan, itu yang pernah sama sekali. Maka kata beliau kembali memberikan penegasan bahwasanya apa? In kuntu qultu faqad alimtah. Ya Allah, sesungguhnya apapun yang beta sampaikan, apapun yang beta bicarakan, beta ucapkan, faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui hal tersebut. Ada kasing hal apapun yang katong lakukan, katong ucapkan lantas luput dari pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak? Ada kasing. Misal katong campurnya, jual apa nih? Jual susu murni misalnya, katong campur susu tersebut dengan menggunakan air. Ya, memang orang-orang sing ada yang lihat memang sing ada. Tapi pertanyaannya Allah Ta'ala tahu atau tidak? Tahu kasing? Tahu. Itu susu. Beras misalnya yang kualitasnya satu, kualitasnya paling tinggi. Lalu kita campur beras tersebut menggunakan beras yang kualitasnya sedang atau kualitasnya rendah. Memang orang-orang pada saat itu tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu atau tidak? Sangat tahu sekali. Lalu, kalau seandainya Pertalite, silahkan tafsirkan dia sendiri. Apa kata Allah? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Apapun yang saya katakan, engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang terdapat di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Coba, ini ayat terkait dengan tauhid atau bukan? Ya. Sampai beliau sendiri menyangkal dengan apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu ketika menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ketika menjadikan ibunya, yaitu Ibunda Maryam alaihissalam, sebagai Tuhan. Padahal Ibunda Maryam ini merupakan seorang wanita yang salihah, ya kan? Yang tidak pernah sama sekali menyekutukan Allah, tidak pernah sama sekali berbuat perbuatan zina sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Wallahu taala alam. Mau jam 7 ini, ya? Karena mata kita juga sudah mulai berkurang wattnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari godaan setan maupun godaan iblis? Jadi ketika iblis dikeluarkan oleh Allah, terjadi diskusi antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu dia berjanji, berazam untuk senantiasa menjerumuskan manusia agar menemani beliau, agar menemani iblis di neraka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau lakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bertakwa yang tidak bisa engkau goda mereka. Maka kalau seandainya kita ingin terhindar dari yang namanya godaan iblis, hal yang pertama adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan setan ataupun godaan iblis.
Sebelum kita membaca Al-Quran misalnya, di antara hal yang sangat dianjurkan untuk katong lakukan adalah untuk membaca ta'awudz. Apa tujuannya? Untuk terhindar dari godaan iblis. Hatta di dalam permasalahan ibadah sekalipun pada saat itu kita dianjurkan untuk meminta bantuan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang kedua, di antara tipsnya mungkin ya adalah Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman dekat pada hari tersebut, di hari kiamat, kita nanti akan menjadi musuh yang saling menjatuhkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kenapa ketong saling menjatuhkan? Karena ketong tidak pernah sama sekali mengingatkan terkait dengan permasalahan akhirat. Yang ketong bicarakan, diskusikan dengan ketong pun tamang hanya sekedar urusan duniawi saja. Urusan pekerjaan lah, urusan permainan lah, pokoknya urusan duniawi saja. Dan tidak pernah sama sekali kita mencoba untuk memiliki teman yang senantiasa mengingatkan kebaikan ataupun permasalahan akhirat kepada diri kita. Maka tips, di antara tips terbaik juga adalah carilah teman yang baik. Carilah lingkungan yang baik, yang senantiasa mengingatkan hal-hal yang baik kepada kita. Dan yang berikutnya adalah pilihlah lingkungan yang baik. Ingat, pepatah mengatakan, ya, seseorang itu mencuri bukan hanya karena apa? Tapi juga karena ada kesempatan. Maka jangan pernah sama sekali kita mencoba untuk membuka celah agar setan itu masuk. Ya, jangan pernah sama sekali kita itu semacam spekulasi lah. Kayaknya beta iman kuat lah, buka dia celah sedikit. Jangan. Makanya di dalam ilmu usul fikih ada dalil yang disebut sebagai sadduz dzari'ah. Menutup, mencegah itu jauh lebih baik. Ya, kalau pepatah Indonesia mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka daripada kita nanti ujung-ujungnya terjerumus, maka yang paling bagus adalah katong berada di tempat, di lingkungan yang senantiasa menyemangati, memicu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Misalnya, ketong punya anak, lalu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada ketong rezeki yang cukup misalnya. Maka ketika kita menyekolahkan anak, itu jangan tanggung-tanggung, Pak. Coba cari sekolah yang memang lingkungannya itu lingkungan yang Islami. Karena ini anak ini merupakan aset nih. Ketika ketong sekolahkan ketong pun anak di tempat yang mungkin biasa-biasa saja, tapi pergaulannya misalnya ketong saya bisa kontrol, maka yang dikhawatirkan adalah anak tersebut akan terbawa dengan arus. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi diri kita. Wallahu taala alam. Untuk menjawab pertanyaan ini, ana ingat dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan pernah sama sekali mengazab sebuah kaum, siapapun, seseorang, hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama sekali mengazab orang tersebut sampai datang kepada dirinya terkait dengan dakwah Islam. Jadi ketika dakwah Islam tersebut memang betul-betul sudah sampai, tapi dia tidak mau beriman, baru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dirinya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan Islam, karena dia hidup di dalam pedalaman hutan misalnya, yang ada internet, anggaplah masih primitif lah, tidak memiliki agama, anggaplah agama-agama nenek moyang lah begitu ya. Maka saya pernah mendengarkan penjelasan dari beberapa masyayikh, kata mereka, dalam situasi seperti ini, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka, nanti di akhirat Allah taala akan uji mereka terlebih dahulu. Ketika diuji, apakah orang tersebut mau melakukan apa yang Allah taala perintahkan atau tidak? Ketika mau melakukan apa yang Allah taala perintahkan, maka nanti dimasukkan ke dalam surga.
Tapi ketika dia tidak mau melakukan pembangkangan, maka nanti langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Sekarang siapa di antara ketong yang tahu bagaimana dengan nasib dirinya ketika mereka hidup dan lantas ketika Allah Ta'ala mungkin sampaikan dakwah Islam kepada orang tersebut? Apakah mereka beriman atau tidak? Tentu yang lebih mengetahui terkait dengan hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara bentuk keadilan Allah, Allah Ta'ala tidak akan langsung mengadab secara langsung, tapi nanti di akhirat akan dibangkitkan dan diuji kembali. Misal Allah Ta'ala perintahkan kepada orang tersebut masuk ke dalam api, mau ke sing. Karena ini memang perintah Allah. Kalau seandainya dia tahu itu perintah dari Allah, ya dia mau sing mau ya harus masuk ke dalam api. Dan ternyata mungkin api itu merupakan air yang sangat sejuk sekali. Tapi ketika dia tidak mau karena dia rasa itu api dan lain sebagainya, maka bisa saya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung masukkan orang tersebut ke dalam api neraka Jahannam. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan ujian kembali kepada orang tersebut. Wallahu a'lam.